Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam perkuliahan perdana untuk mata kuliah pembelajaran IPA di SD dan MI. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana cakupan dari materi atau pokok bahasan yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan. Tentu saja dalam mata kuliah pembelajaran IPA di SD dan MI. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pokok bahasan yang akan dipelajari selama satu semester ke depan. Ini adalah sebuah ilustrasi gambar-gambar yang pastinya nanti ini akan kita temui baik dalam mata kuliah ini maupun ketika nanti sudah menjadi guru. Oke, ketika kita menjadi guru nanti kita akan dihadapkan pada perkurikuluman. Jadi ini merupakan acuan kita untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian nanti pun kita akan berhadapan dengan sumber bacaan atau bahan ajar. Kemudian nanti juga kita akan berkaitan dengan sarana prasarana di sekolah. Dan tentu saja kita akan berkaitan juga dengan media pembelajaran, baik itu yang sifatnya software berbasis komputer, ataupun yang sifatnya misalnya alat peraga. Nah, semua ini tentu saja tidak akan termanfaatkan dengan baik kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam mengelolanya. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan dalam mengelola ini semua, dalam mengelola kurikulum, dalam mengelola bahan ajar, dalam mengelola misalnya sarana dan prasarana, dalam mengelola atau memilih media, sehingga nanti pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu bisa lebih bermakna dan tepat sasaran. Nah, selain kita mampu mengelola ini semua, kita pun jangan melupakan bahwa kita berhadapan dengan siswa yang memiliki beragam karakteristik. Oleh karena itu, kita pun di sini perlu untuk memahami bagaimana kondisi psikologi seorang siswa. Bagaimana memahami kondisi dan kebutuhan siswa misalnya pada tingkat SD. Karena itu akan berbeda dengan siswa pada tingkat SMP, SMA, ataupun tingkat-tingkat yang lainnya. Oleh karena itu, menjadi seorang guru itu kita tidak hanya sekedar menguasai konten saja, tidak hanya sekedar menguasai materi saja, tapi kita harus mampu mengelola kurikulumnya dan mengelola kondisi atau psikologi siswanya. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini, kita akan berusaha mencoba bagaimana kita mengemas konten-konten IPA sehingga kita mampu menyajikan pembelajaran IPA itu lebih menarik, lebih mudah, inovatif, dan tentu saja memperhatikan kondisi psikologi siswa. Nah, itu sebagai pendahuluan dari materi perkuliahan pada hari ini. Nah, ini identitas mata kuliah kita. Jadi mata kuliah kita namanya pembelajaran IPA di SD dan MI. Jadi kita akan mempelajarinya lebih ke bagaimana kita mengemas dari aspek pedagogi untuk pembelajaran IPA ini seperti apa. Kemudian jumlah SKS-nya 2, sifatnya wajib. Ini diberikan pada semester 5. Nah, kemudian untuk bentuk penilaiannya atau evaluasinya, tentu saja ada UTS, kemudian UAS, tugas, kuis, aktivitas kelas. Nah, aktivitas kelas ini berkaitan dengan bagaimana keaktifan mahasiswa ketika perkuliahan, baik itu bertanya ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan juga kehadiran. Nah, ini untuk kehadiran mohon jadi catatan, jangan sampai kurang dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh fakultas. Nah, kemudian ini adalah tujuan dari mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat IPA dan pembelajaran IPA serta kaitannya dengan teori-teori belajar yang relevan dengan IPA. Kita tahu bahwa setiap materi pelajaran atau setiap mata pelajaran itu memiliki karakteristik yang khas gitu. Pun dengan mata pelajaran IPA, itu memiliki materi atau karakteristik yang khas dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Oleh karena itu,
diharapkan kalian mampu memahami hakikat IPA itu seperti apa, sehingga nanti mampu merancang pembelajaran IPA-nya sesuai dengan hakikatnya. Dan kemudian tentu saja dikaitkan dengan teori-teori belajar yang relevan dengan karakteristik mata pelajaran IPA itu sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menelaah model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran IPA di SD dan MI. Nah, tentu saja di sini untuk model pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, itu mungkin sudah sangat sering didengar. Nah, sekarang bagaimana lewat mata kuliah ini kita mampu menelaah semua itu, sehingga nanti kita bisa mampu menyajikan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi SD, khususnya dalam pembelajaran IPA. Kemudian yang ketiga, mampu memilih metode, mampu memilih media, LKS, dan bentuk penilaian yang tepat dalam pembelajaran IPA di SD atau MI. Jadi di sini juga cakupan atau tujuan dari mata kuliah ini adalah nanti diharapkan kalian mampu memilih media yang tepat untuk tingkat SD, khususnya dalam pembelajaran IPA, kemudian mampu memilih LKS yang tepat, dan tentu saja mampu melakukan atau membuat rancangan penilaian yang tepat juga. Nah, tujuan terakhir dari mata kuliah ini adalah kalian mampu membuat rancangan pembelajaran. Nah, ini berupa RPP ya. Jadi nanti produk akhir dari perkuliahan ini adalah RPP, pembelajaran IPA di SD. Jadi nanti setiap orang itu akan membuat RPP untuk mata pelajaran IPA, kemudian dipresentasikannya. Nah, ini adalah cakupan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Jadi ini sebelum UTS. Nah, untuk pertemuan pertama, ya yang pertemuan sekarang, yaitu tentang pengantar perkuliahan dan gambaran perkuliahan pembelajaran. Kemudian, nah ini pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang hakikat IPA dan pembelajaran IPA. Kita akan lihat apa bedanya atau apa yang menjadi karakteristik dari mata pelajaran IPA, sehingga nanti pembelajarannya pun akan berbeda dengan pembelajaran mata pelajaran lain, misalnya IPS, PKN, atau Bahasa Indonesia. Kemudian pada pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang konsep belajar dan teori belajar. Nah, ini mungkin kalian juga sudah pernah belajar tentang teori-teori belajar. Nah, di sini kita akan lebih spesifik berkaitan dengan IPA. Kemudian pertemuan keempat dan kelima, kita akan mempelajari model pembelajaran IPA. Nah, di sini kita akan membedah satu persatu, kita akan menelaah satu persatu model-model pembelajaran yang tentu saja yang mungkin diamanatkan oleh kurikulum, seperti misalnya discovery learning, kemudian problem-based learning, kemudian project-based learning, dan ada beberapa model pembelajaran yang nanti akan menjadi tambahan sebagai bagian dari pembekalan kepada kalian sebagai calon guru. Kemudian nanti juga kita akan mempelajari tentang metode pembelajaran, apa yang cocok, metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk mata pelajaran IPA. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang pendekatan. Jadi dari sini diharapkan kalian bisa membedakan model pembelajaran itu seperti apa, metode seperti apa, pendekatan itu seperti apa. Karena model metode pendekatan ini seringkali masih tertukar. Ada yang menyebut model itu sebagai metode, ada yang menyebut metode sebagai pendekatan, dan lain sebagainya. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari semua ini, kalian bisa membedakan model, cirinya apa, metode, cirinya apa, pendekatan, cirinya apa. Oke, jadi ini materi yang akan kita pelajari sampai pertemuan ke-7, kemudian UTS. Nah, ini setelah UTS, kita akan mempelajari tahap selanjutnya. Ini ada 7 pertemuan juga. Yang pertama, kita akan mempelajari strategi dan teknik pembelajaran IPA. Jadi setelah tahu di sebelum UTS tentang model, metode, dan strategi dan pendekatan, di sini kita akan mencoba membuat strateginya dan tekniknya. Sehingga nanti kalian dari model, metode, pendekatan yang sudah dipilih itu bisa dibuatkan strateginya. Kemudian nanti pada pertemuan
9 atau berapa ini. Ini nanti kita akan belajar tentang LKS dan media pembelajaran IPA. Jadi dari sini kita akan coba mengembangkan LKS yang tepat seperti apa, media yang tepat untuk pembelajaran IPA seperti apa. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang penilaian pembelajaran IPA, karena sesuai dengan hakikat IPA, hakikat dari pembelajaran IPA, maka akan ada khas dari penilaian pembelajaran IPA. Makanya di sini kita rancangkan di materi perkuliahan ini. Nah, sebagai tambahan ini ada 2 hal yang saya tambahkan, karena ini penting dalam pembelajaran IPA dan bisa menjadi isu yang nanti kalian kembangkan dalam RPP, yaitu keterampilan proses sains, kemudian literasi sains dan STEM. Nah, ini 2 hal ini akan saya berikan materinya. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari inovasi RPP yang nanti akan kalian kembangkan. Nah, pada pertemuan 2 terakhir itu di sini khusus tentang pengembangan RPP. Jadi di sini kalian akan presentasi RPP yang sudah dikembangkan. Ini tugasnya individu. Jadi setiap orang nanti akan mempresentasikan RPP yang sudah dibuatnya dari 1 KD yang dipilih pada kelasnya, nanti bisa mungkin dari yang kelas 3 ya, kelas 3 SD sampai kelas 6. Jadi untuk minimalnya di kelas 3, maksimalnya di kelas 6. Nanti kalian pilih salah 1 KD dan kembangkan RPP-nya. Tentu saja dengan menggunakan pengetahuan dan ilmu yang sudah dipelajari dari mulai pertemuan pertama, dari mulai hakikat, konsep, model, metode, pendekatan, strategi, LKS media, penilaian pembelajaran, atau bahkan dengan dikaitkan juga dengan keterampilan proses sains atau literasi sains atau STEM. Jadi itu adalah cakupan materi kita selama 1 semester ke depan. Jadi harapannya setelah mempelajari atau setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian bisa merancang pembelajaran IPA, jadi tidak hanya sekedar memahami konten, tapi konten tersebut bisa dikemas sehingga mampu menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan cocok untuk siswa tingkat sekolah dasar. Nah, kemudian ini adalah aturan perkuliahan online kita. Yang pertama, saya coba singgung dulu tentang kehadiran. Jadi sebenarnya untuk kehadiran ini, kalau lewat LMS yang Uniga kembangkan, itu ketika kalian login, maka itu akan terekam. Jadi kalian login-nya jam berapa, kemudian logout-nya jam berapa, itu akan terekam. Sehingga sebenarnya kalau kita menggunakan LMS, itu akan terekam secara otomatis kehadiran kalian pada perkuliahan. Nah, untuk merekapnya, saya coba tambahkan di sini Google Form. Jadi di sini ada isian link nanti yang akan saya share, sehingga ini untuk rekap pribadi saya, sehingga saya bisa melihat siapa saja yang sudah mengisi kehadiran pada setiap pertemuannya. Nah, kemudian untuk media perkuliahan yang kita gunakan, itu terdiri dari beberapa media. Yang pertama Zoom Meeting, kemudian Google Meeting, kemudian tentu saja e-learning Uniga. Nah, sebenarnya di e-learning ini sudah terkoneksi secara otomatis dengan Zoom yang unlimited. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa melakukan Zoom, itu kita tinggal gunakan fasilitas Zoom yang sudah ada di LMS ini. Jadi kalian tinggal klik nanti linknya, langsung join. Oke. Kemudian selain itu kita juga akan menggunakan Quizzes. Nah, Quizzes ini sebagai media untuk quiz. Jadi nanti ada beberapa kali quiz dari saya untuk melihat feedback dari perkuliahan yang dilakukan. Jadi nanti akan saya berikan linknya. Kalian tinggal jawabnya dengan cara klik jawaban yang menurut kalian benar. Dan tentu saja Google Classroom ini sebagai cadangan kalau misalnya LMS-nya belum beroperasi maksimal atau mungkin media-media lain tidak bisa digunakan. Oke, ini adalah media perkuliahan kita, kemudian ini untuk kehadiran. Nah, selanjutnya ini untuk alur perkuliahan kita. Jadi nanti setiap perkuliahan itu akan ada pertanyaan pra-perkuliahan. Pertanyaan ini akan saya ajukan di akhir perkuliahan, dan pertanyaan ini tuh untuk pertemuan sebelum selanjutnya.
Jadi kalau minggu depan kita akan mempelajari tentang hakikat IPA dan pembelajaran IPA, maka pada pertemuan ini akan saya ajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi hakikat IPA dan pembelajaran IPA untuk perkuliahan minggu depan. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan pra-perkuliahan. Ini nanti dibuat dalam bentuk rangkuman satu lembar sebagai stimulus supaya kalian mau membaca dulu materi yang akan dipelajari. Kemudian nanti kita perkuliahan. Untuk perkuliahannya sendiri, untuk pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 mungkin, atau ke-13, itu saya akan menyampaikan materi, baik secara langsung melalui Zoom meeting, ataupun Google Classroom, ataupun LMS, ataupun saya sharekan video link di YouTube. Kemudian setelah perkuliahan nanti akan ada kuis. Nah, kuis ini memang tidak akan setiap pertemuan ada kuis, mungkin 2-3 pertemuan baru ada kuis, dengan harapan ada feedback dari setiap perkuliahan yang dilakukan. Nah, tadi untuk pertanyaan pra-perkuliahan, ini kalian jawab, kemudian membuat rangkuman yang dibuat dalam satu lembar. Nah, rangkuman yang dibuat itu tidak melulu harus harus bentuknya tulisan, paragraf, dari awal sampai akhir, tapi kalian boleh juga menggunakan bagan-bagan atau bentuk-bentuk seperti ini. Atau kalian juga bisa menggunakan seperti ini. Ini seperti ini rangkuman dari pengertian IPA kan, pengertian IPA. Nah, kalian bisa membuat rangkuman seperti ini. Jadi tidak harus ditulis atau bentuknya kalimat dalam satu lembar. Yang terpenting adalah kalian membaca materi sesuai pertanyaan pra-perkuliahan, kemudian menuangkannya dalam satu lembar berupa bagan, berupa peta konsep, ataupun yang lainnya. Itu boleh ditulis tangan atau ditik. Nanti rangkuman tersebut itu akan diupload sebagai syarat untuk mengikuti perkuliahan pertemuan itu. Gitu. Jadi minggu depan kita akan belajar hakikat, maka kalian buat rangkuman dulu satu lembar. Nah, nanti diupload, baru kalian mengikuti perkuliahan. Jadi kalau perkuliahannya mulai jam 1, maka maksimal upload itu adalah jam 12.55 di hari Selasa tersebut. Kalau kalian mengirimkannya bukan hari Selasa atau hari-hari sebelumnya itu juga boleh. Oke, mungkin itu gambaran perkuliahan kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar, dan jika ada kendala silahkan langsung kontak saja ke saya, baik melalui ketua kelasnya ataupun langsung. Jadi intinya mudah-mudahan pembelajaran online ini tetap berjalan dengan maksimal dan baik, sehingga apa yang disampaikan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.